Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, sama-sama kita mengulang kaji kitab Tanbihul Ghafilin halaman 222 kaitan dengan mawa'idhah, nasihat-nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan salihan. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nashrah alaina min Babul mawa'idhi. Ini bab segala nasihat. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa shadiqu. Dianya Rasulullah itu benar ia. Al-masduqu, lagi wajib dibenarkan. Apa kata Rasulullah? Anna khalaqa ahadukum yajma'u fi butni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya kejadian salah satu kamu mengumpulkan ianya Allah di dalam perut ibunya akan 40 hari hal keadaan nutfah. Artinya terjadi percampuran antara mani laki-laki dan mani perempuan di dalam kandungan ibu dalam waktu 40 hari kata Rasulullah. Tsumma yakunu alaqah arba'ina yauman. Kemudian 40 hari selanjutnya ada yaitu berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan arba'ina yauman. Kemudian 40 hari selanjutnya terjadi perubahan mudghah, segumpal daging. Tsumma yab'atsullahu ilaihil malaka bi arba'i kalimatin. Kemudian Allah mengutuskan kepada hamba tersebut seorang malaikat yang menulis ia dengan 4 kalimat. Ketika berbentuk manusia, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat 4 rahasia yang akan terjadi kepada hamba tersebut ketika dia mulai hidup di dunia. Pet rahasia yang dicatat oleh malaikat. Yang pertama, perintah Allah, uktub ajalahu. Tulislah akan ajalnya. Yang rahasia yang pertama. Pajan getanyo mati, urawa pe, tanggai pe, bulan pe sebab getanyo melinggai. Itu rahasia. Yang kedua, yang diperintahkan kepada malaikat untuk mencatatnya, wa amalahu, angan-angan ataupun cita-citanya. Dalam kehidupan dunia putra yang tak cita-cita, itu semua telah tercatat dalam buku stambuk malaikat. Wa amalahu,
Pula termasuk perbuatannya. Pepetra yang tak buat. Ho taja, paduk go tadua, paduk go tadam, paduk go taja, paduk go takim dan sebagainya. Semua telah tercatat. Waridaqahu. Pula tentang rezekinya. Selama getanya lahir hingga getanya hadapi kematian. Dumnaha rezeki yang getanya nikmati. Karena yang dimaksud dengan rezeki kita yang telah kita nikmati. Kan yang berada dalam kekuasaan getanya kan. Yang kata pajuh, yang kata pakai dan yang ka getanya jual beli di jalan Allah. Dengan sedekah, hibah, wakaf dan sebagainya. Yang kan getanya pajuh dan kan rezeki getanya watragop. Cuma Allah hantarkan melalui jarawa getanya. Rezeki anu melalui jarawa getanya. Rezeki purma melalui jarawa usaha getanya. Yang pada hakikatnya rezeki kita itulah yang telah kita pergunakan. Untuk makan, untuk pakai dan sebagainya. Waktu saqiyya au sa'idah. Juga Allah perintahkan kepada malaikat, tulislah akan nasib syakawah ataupun sa'adah. Kematiannya itu berada dalam syakawah atau berada dalam sa'adah. Itu pun rahasia Allah. Yang kalian dalam buku stambuk malaikat. Sehingga Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa inna rajulah la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dara'un fayasbuqu alaihil kitabu fayakhtumu lahu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Sesungguhnya seseorang sungguh telah beramal ia dengan amalan ahli syurga. Sehingga tidak adalah di antaranya dan di antaranya syurga melainkan satu hasta. Akan tetapi telah terdahulu di atasnya oleh catatan di neraka, maka masuk ia akan neraka. Artinya putra. Oh watetakallan depegah li Rasulullah dalam kehidupan dia itu orang taat. Sembahyang jamaah dalam setiap waktunya. Puasa sunnah, sedekah dan sebagainya. Oh watetakallan secara lahir seolah-olah dengan ketaatan tersebut antara dirinya dengan syurga sangat dekat. Seolah-olah nepegah li Nabi satu hasta. Hana ji ohle ji dengan syurga. Oh takalan dengan amalan layak dianya itu menjadi ahli syurga. Akan tetapi kata Rasulullah, karena Allah telah menentukan dia itu menjadi ahli neraka dan telah ada catatan dalam buku stambuk malaikat bahwa akhir daripada hayatnya syakawah, tetap matinya itu dalam keadaan syakawah. Matinya itu dalam keadaan kufur. Sehingga dia pun dimasukkan dalam neraka oleh Allah. Yang kedua kata Rasulullah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dara'un. Fayasbuqu alal kitab. Fayakhtumu lahu bi amali ahlil jannah. Fayadkhuluha. Dan sesungguhnya seorang daripada kalian sungguh telah beramal ia dengan amal ahli neraka. Sehingga tidak adalah di antaranya dan di antara neraka melainkan satu hasta. Akan tetapi telah terdahulu di atasnya oleh catatan. Maka menutup ianya Allah baginya dengan amalan ahli syurga. Maka masuk pula ia dalam syurga. Sebaliknya. Watatakallan dalam kehidupan saudara ulun penuh dengan maksiat. Han layak asal syurga. Yang layak adalah asal neraka. Ketika takallan maksiat hana yang hana ipu buat tunggu mutuah.
Tapi Allah berbagai macam bentuk maksiat bahwa dianya itu ahli syurga. Dan telah tercatat dalam buku tabuk malaikat bahwa dianya itu ahli syurga. Tetap akhir hayatnya berada di dalam amalan ahli syurga, maka dia itu menjadi ahli syurga. Fahadhil hadis, maka hadis ini kata daripada Ibnu Mas'ud muwafiqun lil hadisil awal, itu sesuai dengan hadis yang pertama. Hadis yang pertama yang telah lalu Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa yang dinilai oleh Allah adalah akhir daripada hayat. Hana beda laudip nyawa degu. Oh wate kita nyawa dalam pendidikan, baik sekolah ataupun kuliah. Nilai akhir yang menjadi penentu. Gelah sa juara sa, gelah dua juara umum. Gelah lihat caturulan pertama, caturulan kedua, juara umum. Oh wate ujian nasional kehansip nilai tetap hana dulu dulu. Jadi yang dilihat oleh Allah bukan nilai daripada ibadah ketika kita hidup, tetapi nilai akhir daripada berhadapan dengan sakaratul maut. Jadi nilai akhir adalah nilai penentu. Sehingga innamal a'malu bil khawatimi, kata Rasulullah. Hanya saja segala amalan itu bernilai bil khawatim, ketika berhadapan dengan sakaratul maut. Nilai penutup, ujian terakhir, nyo yang menentukan dulu. Luluh atau hana luluh getanyo, itulah pada nilai terakhir. Fal wajibu ala kulli muslimin, karenanya wajib di atas tiap-tiap orang Islam ayyad'u Allah azza wa jalla, bahwa memohon kepada Allah azza wa jalla ayyaj'ala khatimatahu bi khairin, bahwa menjadikan ianya Allah akan penutup usianya dengan kebaikan. Wajib tu. Lam tip wateta melake ba Allah supaya begetup usia getanya dengan husnul khatimah. Wajib tu. Bahkan wajib menyahana tamu doa yang demikian seolah-olah getanya waka pasti husnul khatimah. Seolah-olah kata nilai derawat kapasti asal syurga. Hana rasa kekhawatiran. Maka wajib kepada setiap muslimin dalam setiap waktunya mohon kepada Allah. Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana bi su'il khatimah. Pakon fa inna aksara ma yukhafu dhahabul iman indan nadab. Karena kebanyakan ma yang dikhawatirkan hilangnya iman itulah dikutikan nadab. Umum orang gadah iman ketika sakaratul maut. Karena bakwate sakara mabuk. Antaranya ngonkon. Terpedaya. Ucapan bujuk rayuan setan bakwate. Seolah-olah nyan orang yang gedanya cinta. Yang kesempatan terakhir setan. Makanya dalam satu riwayat diceritakan ketika seorang manusia menghadapi sakaratul maut, setan itu menjelma dengan orang yang paling kita kasihi di dalam kehidupan dunia. Yang paling kita cintai sawa purmoh, maka ipehi drawa lagi purmoh kita. Ibujuklah kita dengan membawa air, makanan dan sebagainya. Ketika dipengaruh kita andai tatem ucap kalimat yang membawa kekufuran, maka sungguh dia menjanjikan bahwa air itu akan diberikan kepada kita. Gerah cukup gerah, de cukup de. Sehingga Rasulullah bersabda, hana gerah dan hana de yang lebih gerah dan de, itulah gerah dan de bakwatnya sakaratul maut. Maka menyetu budaya bakwatnya, naudzubillah.
Ahwate kata tem ucap, kata tem yakin. Sesuatu yang membawa kita kepada kufur. Apa kata syaitan? Saya melepaskan diri dengan anda karena saya ini takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka kebanyakan orang hilangnya iman itulah ketika menghadapi sakaratul maut. Berat nunggu. Wadukira. Dan disebutkan daripada Yahya bin Mu'ad ar-Radhi rahimahullahu ta'ala annahu kana. Sesungguhnya Yahya bin Mu'ad ar-Radhi ada ia itu senantiasa berdoa kepada Allah. Apa doa daripada Yahya bin Mu'ad? Allahumma inna aktsara sururi fima akramtani bil iman wa akhafu an tanzi'ahu minni famadama hadzal khaufi ma'i arju alla tanzi'ahu minni. Dan doa beliau, ya Allah, inna aktsara sururi, sesungguhnya besarlah rasa gembiraku, fima akramtani bil iman, pada sesuatu yang telah engkau muliakan diriku dengan iman. Wa akhafu, saya sangat takut ya Allah, antanzi'ahu minni, bahwa engkau cabut akannya iman daripadaku. Famadama hadzal khaufi, maka selama rasa ketakutan ini ma'i menyertai diriku, arju, aku berharap ya Allah, Allah tanzi'ahu minni, bahwa jangan engkau cabut akannya iman daripadaku. Nyodoa Syekh Yahya, Allahumma inna aktsara sururi fima akramtani bil iman wa akhafu an tanzi'ahu minni famadama hadzal khaufi ma'i arju alla tanzi'ahu minni. Memang lung senang tatat ya Allah ketika Nabi nikmat iman kepada lun. Berat tak senang, tapi lun khawatir ya Allah. Andai kata imannya dicabut daripada hati lun ya Allah, iya tetap. Maka selama rasa kekhawatirannya manteng menyertai hati lun, lun berharap iman yang dalam dada lun baik dicabut ya Allah. Nyo doa beliau. Wasu'ila Abul Qasim Al-Hakim. Abul Qasim Al-Hakim bisa Samarkandi pernah yang tanya kepada beliau. Apa pertanyaannya? Hal min dzambi yanzi'ul imana minal abdi. Adakah bahagian daripada dosa yang dapat tercabut iman daripada hamba? Wahai Abul Qasim, adakah dosa yang dapat melenyapkan iman? Yang dapat membinasakan iman? Yang dapat meruntuhkan dan merusak iman? Apa jawab beliau? Qala na'am, nah. Dosa-dosa yang dapat melenyapkan iman. Salah satu minat dunubi tanzi'ul imana min la'abdi. Ada 3 perkara bentuk dosa yang dapat mencabut ia akan iman daripada hati hamba. Nalheboh kesalahan, lheboh bentuk maksiat yang dapat menghancurkan iman. Yang dapat membinasakan iman. Yang dapat melenyapkan iman. Lihat tersebut. Yang pertama, Allah yashkurallaha ala ma akramahu bihi minal iman. Bahwa tidak pandai bersyukur ia akan Allah di atas yang telah memuliakan ia Allah akannya dengan nyama panema tersebut, itulah iman. Hana pandai bersyukur dengan nikmat iman yang kagebili Allah. Tiban hana pandai bersyukur artinya tidak senantiasa merawat iman. Tidak menambah kualitas iman. Pakiban tatamah kualitas iman, itulah dengan ibadah. Itulah dengan ilmunya. Han gete merawat iman. Sama dengan hana mensyukuri nikmat iman. Karena han tete merawat, Allah ucap pula. Maka ketika hamba tidak mau beribadah padahal si hamba itu telah diberikan iman oleh Allah, maka iman itu akan dicabut oleh Allah. Lam udeb gaknya lam maksiat.
Wate mate iman kecabut pulang oleh Allah Taala. Pakon karena lamudip haitim rawat, laudip haitim jaga, sama dengan dia itu tidak menerima iman tersebut kecabut pulang. Yang kedua kata beliau, yang dapat melenyapkan iman alla yakhafa fawatal imani anhu. Tidak pernah merasa khawatir akan hilangnya iman daripadanya. Nyo maksiat terbesar. Hanaya tu. Kegadah iman lam dadah hana kekhawatiran membacut. Seolah-olah imannya maka pasti akan menyertai katanya waktu menghadapi sakratul maut. Rasa tidak kekhawatiran terhadap lenyapnya iman. Tak kalah sakaratul maut, nyo penyakit paling raya bak manusia. Urang-urang yang hanaya kepada gadah iman bak wate mate, yang dosa terbesar. Seolah-olah dia itu sudah memastikan diri matinya saadah dan dia ahli surga. Ini kabur. Dekabur dosa paling raya. Maka yang menyebabkan lenyapnya iman karena tidak ada kekhawatiran. Gecok pulang oleh Allah Ta'ala. Karena ahwat tehana kekhawatiran hana terjaga. Ahwat tehana kekhawatiran hana tim rawat. Lagi tanya tatim jaga sesuatu, tatim merawat sesuatu kan karena kekhawatiran rusaknya. Nyo hana khawatir kepada rusak. Hana khawatir kepada gada. Kecabut pulang oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang menyebabkan lenyapnya iman ketika sakratul maut, ayyadhalima ahlal Islam. Ketika dia berbuat zalim akan orang-orang Islam. Lamudib getanya buat zalim. Mendalimi sesama Islam. Membinasakan sesama Islam. Memudaratkan sesama Islam. Nyo perbuatan dosa nyo tengku bisa melenyapkan iman bahawa dia getanya sakratul maut. Maka buat zalim berdegah-degah tengku. Nyo kesebab Sayyidina Umar ketika dilantik menjadi pejabat, apa kata beliau di dalam sambutannya? Kata Sayyidina Umar, bahwa musibahlah diriku karena telah beradalah aku dalam perbuatan yang bisa melenyapkan bahagian daripada imanku. Musibah gangga. Itu merupah-rupah kan? Jangan kan? Sayyidina Umar musibah, itanya merupah-rupah. Sehingga tengku, orang yang ia kepada penyakit tengku, adalah orang yang kamu pom akibat yang akan ipulahili penyakit tersebut. Yang hana mupom kepada akibat yang akan disebabkan oleh penyakit, maya getan ke penyakit. Pajan baru telah, wate penyakit katuk teka badan. Yang menyaurajih ipegah le doktor bek mono bek mode puak ka pegahnya. Maya getan. Hana kedepu akibat apa? Yang gad rawat drawa sehingga jiuk daripada penyakit, orang yang kadepu akibat penyakit. Begitu pula orang yang ia kepada binatang buas, orang yang turi binatang buas, maka gepejiuh draw daripada binatang yang berbisa tersebut. Tapi gata anak miaknya cukup beha. Pakon, tro ulu kobra gutu-gutu ium-um nyen kan beha, anak miak ngu mitepu droidan. Sehingga ketika ada orang yang berakal, tidak takut berbuat maksiat, tidak khawatir atas berbuat zalim, nyenkan beha deku ngu. Hanai tepu putra akibat daripada maksiat dan kezaliman. Kan beha ya. Ngu ujung. Hanai tepu derawa. Jadi orang yang khawatir adalah orang yang mengetahui dan mengerti akibat daripada apa yang dia lakukan tersebut. Hanai tepu akibat ya urut. Dan diriwayatkan daripada Hasan Basri radhiyallahu taala annahu qala, sesungguhnya Hasan Basri berkata ia, yu'adzabur rajulu finnar alfa sanatin,
diazabkan seseorang di dalam neraka itu selama 1000 tahun. Summa yukhraju minha ilal jannah. Kemudian dikeluarkan daripada neraka, dimasukkan dalam surga. 1000 tahun akan diazab. Yang azab yang paling kurang. Ahli maksiat yang dalam golongan orang mukmin akan diazab oleh Allah dalam neraka 1000 tahun. Si uro di akhirat 1000 tahun dunia, nyo 1000 tahun lebih akhirat. 1000 tahun di akhirat diazab. Yang azab paling ringan. Dia azab 1000 tahun ke tebiat dari neraka ke pertamong dalam surga. Sehingga apa kata Hasan Basri? Tsumma qala Hasan Basri, ya laitani, beruntunglah diriku, ana dzalikar rajul, bila mana aku itu termasuk bahagian laki-laki tersebut. Andai kata yang geazab 1000 tahunnya lalu geruang dari neraka ke pertamong dalam syurga, andai kata roh lon dalam kategori urangnya, sungguh beruntung. Wa inna maqalal Hasan dalika, hanya saja berkatalah Syekh Hasan Basri akan demikian, li'annahu khafa aqibata amrih, karena sesungguhnya Hasan Basri itu sangat takut terhadap akibat, yaitu keburukan daripada penutup usianya. Bahkan itu biat kalimat yang laginya Baba Hasan Basri, ketimbang menyamatelon su'ul khatimah, menyamatelon su'ul khatimah, hana ruang daripada neraka. Maka lebih roh lon dalam kategori manusia yang diazab oleh Allah 1000 tahun daripada neraka, kemudian diangkat daripada neraka, dimasukkan daripada surga. Daripada su'ul khatimah, menyusul khatimah, hana ruang kufur. Nyanduk khawatir nunggu. Sehingga hakadza kana salihuna yakhafu khatimata amrihim. Begitulah orang-orang yang saleh terdahulu, takut mereka, khawatir mereka terhadap penutup urusannya. Nyambah urung saleh hawa itu. Jadi hana pernah berharap ya Allah lun bubulat atau surga, hana. Bahkan hana berharap lagi karena merasa tidak layak. Sehingga keluarlah kalimat ya Allah yang belon bulat atau neraka. Asai nabi tamong lam surga ya Allah, walau Allah nutuk 1000 tahun hana masalah ya Allah. Artinya putra sangat takut apabila su'ul khatimah, karena menyusul khatimah nyo hana harapan lid. Nah riwayat tu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Abi Hurairah, syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Kami menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin mimman yad'il Islam. Ketika itu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami berkaitan dengan seorang laki-laki yang mengakui dirinya Islam. Putra nepegah li Rasulullah, inna hadza min ahlin nar. Sesungguhnya ini laki-laki itu bahagian daripada ahli neraka. Dia cerita Abu Hurairah. Dia kesaksikan sendiri. Ketika kamu bersama Rasulullah di dalam perang Hunain, nasidrau urang agam. Dia itu mendakwakan dirinya Islam. Tapi Rasulullah berkata kepada kami, wahai sahabatku, dia itu ahli neraka. Langsung dipetunjuk oleh Nabi, nyanjihnya nasau neraka. Falamma hadara rajulul qital, qatala rajulu asyaddal qital. Maka manakala hadirlah laki-laki itu akan peperangan, berperanglah laki-laki itu di dalam peperangan yang berkecamuk. Faja'a rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah seorang laki-laki daripada sahabat Rasulullah kepada Rasulullah, faqala, lalu memberi kabar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ra'aitu rajulan ladzi dzakarta annahu min ahlin nar, fa wallah la yaqtalu fi sabilillah asyaddal qital. Ya Rasulullah,
Aku melihat laki-laki yang engkau sebut sesungguhnya dia itu ahli neraka. Demi Allah, sungguh dia berperang itu pada jalan Allah di dalam perang yang berkecamuk. Mbak wate terjadi perang ka berkecamuk watenya. Kalau seperti para sahabat, laki-laki yang dikatakan oleh Rasulullah dia itu ahli neraka, cukup yakin gemu perang. Wate takalan 100% gemu perang pada jalan Allah. Dia lapor di sahabat, ya Rasulullah, dehlon kalan dua mata demi Allah ya Rasulullah. Laki-laki yang dakwakan ahli neraka, dia itu sangat yakin berperang pada jalan Allah. Fakada ba'dun nas irtabu fabainama huwa ala dalika. Maka hampirlah ragu-ragu sebahagian manusia, kejadian di antaranya di atas demikian. Hampir para sahabat ragu-ragu. Jihnya nasau neraka. Tapi Allah takalan han mungkin sang asau neraka nyanduk yakin perang fisabilillah. Tapi nyawa Rasulullah yang pegang han mungkin kan. Rap ragu-ragu sahabat. Bahkan rap ragu-ragu karena gekalan cukup yakin mau perang. Lalu petra terjadi itu. Itu wujida alamul jarah, ketika diperdapatkan akan luka yang parah, fastakhraja minha sahman, maka mengeluarkan ia daripadanya akan anak panah, wa takallama bikalamatin mungkarah, dan berbicara ia dengan kalimat yang mungkar, wa nahara nafsah, dan membunuh ia akan dirinya. Rupanya ketika terjadi perang berkecamuk, si laki-laki tersebut kenang senjata lawan, meluka hati bangsa buah badan dengan luka yang parah. Hai pedun karena sakit tatat, pudih tatat luka tersebut. Mui meratuh tu. Dari ratuh-ratuh tersebut, kalimat-kalimat tersebut, terucaplah kalimat-kalimat yang kufur. Karena hai pedun le sakit tatat, terucaplah kalimat-kalimat yang membawa dia itu kepada kekufuran. Karena hae iputun le ijo anak panah draw ke draw, lalu dia menusuk diri, membunuh diri. Pak wate kekalan laganya seperti para sahabat, fashtadar rijal minal muslimina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersaksilah segala laki-laki daripada muslimin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka seluruh para muslimin berkata, ya Rasulullah, qad sadaqallahu hadisaka. Sungguh Allah telah membenarkan akan pernyataan engkau ya Rasulullah. Qad fajara fulanun faqatala nafsah. Sungguh si fulan itu berbicara dengan bicara yang kufur, faqatala nafsah, bahkan dia itu membunuh dirinya. Terbukti. Ketika nepegah li Rasulullah, jihnya mate kapai. Walaupun takalan legatannya perang fisabilillah ilikut sehalong tujuan semata-mata karena Allah, tapi mati je tetap kafir dan terbukti. Awak teka kenang luka-luki hai le pedun, terucaplah kalimat-kalimat yang tidak layak, kalimat fujur, kalimat-kalimat kotor yang menyebabkan kepada kekufuran. Lalu bunuh diri hai le pedun, ujung buat mati kafir. Baru para sahabat mendakwakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah betul kita taat lagi doan pegah ya Rasulullah. Artinya putra ilikut Rasulullah tamu perang lam perang sabilillah, memungkinkan mati kita nyawa dalam kafe tu kumutuah abu yang berbahagia, apalagi menyamati kita nyawa mati dalam keadaan yang lagi nyawa yang kan di dalam perang sah Rasulullah. Sungguh lebih besar peluang hamba itu menjadi mati kafir. Na'udzubillah. Wate tapi sang-sang kahan mungkin mati kafe perang sabilillah ilikut sah Rasulullah. Allah Akbar. Meminyakan ilikut Rasulullah ingat gitu. Medum ilikut Rasulullah memungkinkan mati kafe. Na'udzubillah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Qum ya fulan." Wahai sahabatku, berdirilah kalian. Fanadi, maka serulah, la yadkhulul jannata ilal mu'min.
tidak akan pernah masuk syurga kecuali orang-orang yang beriman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah bersabda, innamal a'malu bi khawatimi la ibarata bi kasrati shalah wasiyam wa innama yanzuru ila khatimati amri. Hanya saja segala amalan dihitungkan dengan penutup ajal. Tidak ada perkiraan dengan banyak salat, banyak puasa, dan hanya saja yang diperhatikan oleh Allah adalah kepada penutup usianya. Kon bakle semayang tu, kon bakle puasa tu, kon bakle musyrikah dan nyotai syurga tu, bak nilai terakhir tak kala kita menghadapi sakratul maut. Wallahu a'lam bishawab. Keterangan pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat malaikat mencetak beberapa keputusan Allah itu, adakah komunikasi antara malaikat dengan sebuah malaikat atau malaikat membuat keputusan dari Allah itu? Terima kasih. Ketika malaikat diperintahkan oleh Allah mencatat rahasia-rahasia tersebut, lalu si malaikat menyampaikan kepada calon manusia di dalam kandungan ibunya, menyampaikan, kamu akan berhak mendapatkan rezeki sekian, saya terima. Kamu akan lahir pada hari sekian, saya terima. Kamu akan mati pada hari sekian, saya terima. Kamu akan melakukan begini-begini, saya rela. Kamu akan mati dalam keadaan begini, saya rela. Tidak ada yang bantah. Bahkan semua calon-calon manusia di dalam butni ummihi setuju. Tidak ada yang membantah. Bahkan semuanya mengatakan, kami akan beriman kepadamu ya Allah. Kami akan taat kepadamu ya Allah. Karena mentang lam butni ummihi. Pajan baru ingkar, watakalah hiudunya. Jadi diberitahukan oleh malaikat kepada calon janin tersebut. Kan konsultasi, punya konsultasi tanya untuk nyoiro kerencana nyo kepegal ya Allah Taala mati igiling 5 giling pakai bam ro baik ilong rei cong tau nyana anak rencana Allah kena pelahir drog ba urung batak be hai ba urung Jawa mentong nyana tanya hana. Jadi hana konsultasi diberitahukan. Wallahu a'lam bishawab. La illam Sambung dengan pertanyaan Ustaz, nanya mengenai sesudah kita lahir kita berdoa, apakah berdoa itu bisa merubah keadaan kemudian kita karena meninggal dalam keadaan maksiat, karena kita orang Islam sudah mengucapkan terima kasih apa kemudian lahir anak dari orang Kristen atau orang kafir, apakah dia bisa merubah perjanjian hingga besar masih yang pertama, apakah doa bisa merubah segala-galanya? Tidak. Karena doa tidak memiliki kekuatan. Sabilun ulang-ulang. Doa itu proposal. Proposal hanya kemampuan dan kekuatan untuk merubah apapun. Oh watetamu doa li kita nyoba Allah nabilun ya Allah bekaya. Yang proposal. Tergantung plot anggaran. Yang talake li kita nyo naruh lam catatan hak milik kita nyo. Rupanya yang dalam catatan hak milik kita nyo kon kaya, pusit malim gebihana kaya. Sama bandingan lagi kita nyo talake proposal bak dinas sosial 5-8 boh. Yang naplot anggaran bak dinas sosial ite 12 boh, tetap ite ibi duku ke 5 duku. Han naplot anggaran 5. Maka tergantung yang kageplot dijinya. Han mutuka duku. Maka proposal tidak mampu merubah. Yang kedua, berapa lama diazab di dalam neraka? Karena kita orang Islam, tergantung banyaknya dosa. Hanya kepegah berapa lama? Banyak dosa berarti trip. Ubud dosa kurang trip. Atau kan banyak. Hanya le dosa 2 boh sakai. Tapi dia kumut. Dosa-dosa kualitas mantap kan?
Jadi hana perle rayu detat, hana perle lu detat, dua buah mentang ka beres. Ka, yang kedua, semua manusia di alam kandungan ibunya berjanji beriman kepada Allah. Makanya dinamakan kufur, ingkar daripada perjanji. Pakanji gekun kufur wate hai temi mali ke Allah wate lahi. Gekun kufur karena ingkar atas perjanjian di dalam butani ummihi. Maka dia gekun kafara, kufur, ingkar. Hanali ipu buat lagi janji. Cuma bila mana si anak itu memang telah ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli syurga, sekalipun dia itu lahir daripada calon ahli neraka, hidupnya beramal dengan amal neraka, tapi kesempatan terakhir ketika menutup usianya, tetap dia berada dalam amalan ahli syurga. Tetap dia akan Allah masukkan dalam syurga. Dia lahir melalui rahim calon-calon ahli syurga. Hidupnya beramal dengan amalan ahli syurga. Tetapi karena dia sudah diputuskan oleh Allah menjadi ahli neraka, tetap akhir hayatnya berada pada perbuatan ahli neraka, mati dia dalam keadaan ahli neraka, maka masuklah dia dalam neraka. Itu semua rahasia. Nyo kita nyoban bandung pu ahli syurga, pu ahli neraka. Wallahu a'lam bisawab. Secara lahir tanyo ahli syurga. Secara lahir. Artinya buatlah kecalon ahli syurga karuh katanya, kecalon. Tapi tiap-tiap caleg kalau nanti lewat tu, tergantung perhitungan suara. Kecalek karuh. Sebab berkira caleg daftar bak KIP, alinya lom benar kampanye, pegot balehu dan sebagainya, walau hana serangan fajar. Yang serangan fajar kon syarat sebab. Itanya kasih syarat kah? Kecalek kasih. Telah mengucapkan 2 kalimat syahadah, telah mendaftarkan diri. Kita beramal sebagaimana yang diperintahkan Allah. Kasih syarat. Kasih nunggu. Dan terbukti pada orang-orang yang hidup bersama kita bahwa kita itu adalah Muslim. Kata buktikan dengan salat, dengan puasa dan sebagainya. Kesyarat calekah, keruh dalam syurga, di akhirat di padang mahsyar tergantung perhitungan suara. Menyelewat alhamdulillah. Maka yang kebawatannya kahana kursi pun kursi petah pergi dia. Syurga dulu. Lagi dalam dunia dulu. Ya, kan. Maka kesyarat kasih. Kejadeh wallahu alam. Karena itu rahasia Allah. Makanya lagi kita nyobek di kabur. Mbek embong kita nyong. Tak melakai apa Allah. Ya Allah benepuruh lun kaso syurga. Sekurang-kurangnya lagi doa. Bukan apa nama. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan waghfir dhunubi fahabali taubatan waghfir dhunubi fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Ya Allah, model-model lun nyohan cocok ke ahli syurga. Tapi lun tuan ya Allah i'mutun azab neraka. Dalam lagi apa Allah. Wahabali taubatan waghfir dhunubi. Benar terima ya Allah taubat lun daripada segala dosa. Hana lain yang mampu peampun selain Rawan yang maha kuasa. Lagi apa Allah Ta'ala bembong. Be seolah-olah nyolong kepastian tau syurga. Nyembong gekun. Sombong. Maka berayu-rayu cermen di rumah tunggu. Dah ruang tamu, lam kamba, loh ledraw. Iya tahu juga menyogolam hi. Maka tingkatkan kualitas glowing berbibirhi. Baik glowing lah mendam. Kita glowing berbibit katanya kamu hi kasau suruh ngampun tak glowing dengan ibadah. Oleh karenanya. Nyohana triple tamlake ba Allah bertatembang Ramadan. So tepu kadang dalam Ramadannya merupakan kesempatan terakhir hidup kita. Kadang dalam tenda itu. Kadang-kadang Ramadannya adalah akhir daripada kesempatan hidup kita. Maka tingkatkan kualitas amal ibadah kita dalam Ramadan ini. Tingkatkan kualitas dan kuantitas amal ubudiyah kita dalam Ramadan ini. Sehingga dengan tertutup usia kita dalam Ramadannya.
kebit-kebit keadaan getanya husnul khatimah. Subhanallah. Apalagi tertutup usia getanya dalam Ramadan. Lihat tertutup dalam ibadah husnul khatimah merempak bonus lamba Allah Ta'ala dengan sebab tertutup usia kita pada bulan yang penuh dengan barakah sayyidus syuhur. Nyawa yang tak utamakan tu kemudian. Kadang-kadang Ramadan uke dalam tentih tak mengerasa. Maksiat getanya dalam bulan-bulan yang kau likut, usahakan kap igau baik maksiat dalam bulan Ramadannya. Kurang getanya kadang kualitas dan kuantitas ibadah dalam bulan-bulan yang kau likut. Tambah kualitas dan kuantitas ibadah dalam bulan Ramadannya. Kadang-kadang tuntai. Kadang-kadang Ramadannya bit-bit pasti. Akhir daripada masa udip kita. Subhanallah. Oleh karenanya kita yang melaki Allah. Mudah-mudahan menyegepa akhir udip kita dalam Ramadannya. Begepa akhir Allah dengan husnul khatimah. Baik gepa akhir udip kita dengan su'ul khatimah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat aynama kanu wa anta a'rafu bi ismihim wa nasabihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana bi su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma jam'ana jam'atan marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله
على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سلم رضي الله تعالى عن كل الصحابة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Malamnya merupakan malam penutup pengajian kita rutin tiap malam satu. InsyaAllah Leuro Raya kita akan tersambung ke lain. Akan tetapi dalam Ramadan na pengajian rutinitas leh sembayang leho. InsyaAllah akan merempak kembali dan melakai berpanjang umur, sehat badan, berlebih kesempatan kepada kita oleh Allah. Akan merempak ke lain dalam pengajian rutinitas tiap urus Selasa. Ulun tuan leh sembayang leho hino di Masjid Jamiah. Alhamdulillah. No kemamada usikum nafsi bitaqwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.